Hai, perkenalkan saya Rito Iskandar, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai tenses. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis tenses. Namun, sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu tenses. Tenses sendiri adalah pola penyusunan kalimat yang dibedakan berdasarkan urutan waktu kejadian pada kalimat, pada pengucapan kalimat. Pada setiap kalimat memiliki makna dan rujukan pada sebuah peristiwa yang dibagi atas masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan tiap kalimat memiliki struktur atau pola penyusun kalimat yang membuat pembaca ataupun pendengar dapat memahami waktu yang terjadi pada kejadian pada kalimat tersebut. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai 6 tenses, yakni diantaranya adalah simple present tense, simple past tense, simple future tense, present continuous tense, past continuous tense, dan terakhir future continuous tense. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai simple present tense. Simple present tense merupakan pola kalimat yang digunakan untuk menggambarkan kejadian yang terjadi di masa sekarang saat kita sedang membicarakan kalimatnya atau kejadian. Selain itu, simple present tense juga digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang berulang-ulang atau disebut dengan habitual action, yang ditandai dengan keterangan waktu serta menjelaskan kebenaran umum yang orang-orang sudah pasti tahu. Untuk dapat mengidentifikasi atau menggunakan tenses ini, kita harus mengikuti aturan penulisan simple present tense, yang dalam kalimatnya terbagi menjadi dua, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Baiklah, yang pertama adalah kalimat nominal. Untuk kalimat nominal simple present tense menggunakan pola subject ditambah to be-nya yakni is, am, are, ditambah dengan kata benda atau noun, atau kata sifat atau adjektif, atau objek atau komplement. Kemudian, jika berbentuk kata negatif, ditambahkan kata not di depan to be. Jadi belakang to be maksudnya. Contohnya, you are crazy. I'm not crazy. Are you crazy? Kemudian, kedua, kalimat verbal. Untuk pola kalimat verbal simple present tense, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama dengan pola subject plus verb to one atau kata kerja bentuk pertama ditambah dengan s atau es, yang s atau es ini kita gunakan ketika pada kata ganti subjek adalah singular atau satu, seperti she, he, dan it. Kemudian ditambah dengan objek atau komplement atau adverb. Contoh katanya ini, we walk to school. Untuk kalimat yang bermakna negatif dan interrogatif, kita menggunakan do dan does sebelum kata kerja, dan penggunaan do ketika subjeknya lebih dari satu atau plural, sedangkan does ketika subjeknya satu. Rumusnya ini, yang pertama s subject plus do or does plus not plus verb one plus object or complement or adjective. Contoh katanya ini, she does not drink milk. Kemudian untuk kata interrogatif dimulai dengan do or does plus verb one plus object or complement or adjective. Contoh katanya ini, does she drink milk? Pada simple present tense biasanya juga menggunakan kata keterangan waktu dalam habitual action. Kata keterangan waktu dapat dilihat pada tabel di samping saya. Baiklah, selanjutnya adalah simple past tense. Simple past tense adalah pola kalimat yang kita jumpai atau kita gunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian yang terjadi di masa lampau. Sebuah kejadian yang dimulai dari masa lalu, yang terjadi di masa lalu, dan berakhir di masa lalu juga. Dan tidak ada dampaknya lagi yang kita rasakan di masa sekarang. Penggunaannya kita sering jumpai dalam
seperti dalam buku dongeng atau menceritakan pengalaman ataupun dalam buku sejarah. Simple past tense juga pada simple past tense menggunakan to be, was, or were yang menggambarkan masa lampau. Pada kalimat negatifnya berbentuk subject ditambah dengan was or were ditambah dengan objek, complement, or adjective or noun. Contohnya, we were here yesterday. Untuk kalimat bermakna negatif, rumusnya ya ini subject ditambah were atau was ditambah not ditambah dengan complement or object. Contohnya, we were not here yesterday. Untuk kalimat interrogatif diawali dengan was or were, kemudian ditambah subject, kemudian ditambah object or complement. Contohnya seperti were you a teacher? Baiklah, untuk kata selanjutnya adalah untuk kata verbal dalam kalimat simple past tense kita menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to pada kalimat positif. Ini rumusnya subject plus verb to plus object or complement. Contoh kata-katanya ini I ate hamburger yesterday. Untuk kata yang bermakna negatif atau interrogatif, kita menambahkan kata-kata did sebelum kata kerja dan kata kerjanya berubah menjadi verb one. Rumus yang bermakna negatif ya ini subject plus did plus not plus verb one plus object or complement. Contoh kata-katanya ini I did not to go to school yesterday. Sedangkan untuk kata-kata interrogatif diawali dengan did plus subject plus verb one plus object or complement. Contohnya ya ini did you want my sandwich? Baiklah, kita lanjut kepada tenses ketiga. Ini adalah simple future tense. Simple future tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk atau dijumpai pada kalimat yang menunjukkan kejadian yang akan dan baru dimulai di masa mendatang atau depan. Simple future tense juga digunakan untuk menunjukkan prediksi atau keinginan. Dalam penggunaan pola kalimat simple future tense, kita menggunakan kata modal will atau shall atau be going to untuk menunjukkan masa depan. Namun, dalam penggunaannya, will atau shall dan be going to berbeda dalam cara penggunaannya atau pola kalimatnya. Baiklah, yang pertama adalah penggunaan simple future tense yang menggunakan be going to untuk menunjukkan masa depan yang memang sudah hampir pasti akan terjadi atau bisa dibilang sekitar 75%. Selain itu, be going to juga menunjukkan suatu keinginan yang baru sebatas niatan saja dan juga menunjukkan suatu paksaan. Penggunaan be going to memiliki pola yaitu pada kalimat positif diawali dengan subjek ditambah dengan to be, is, am, are ditambah dengan going to ditambah dengan verb one kemudian dilanjutkan dengan object or complement. Contohnya, she is going to be a teacher. Pada kalimat bermakna negatif diawali dengan subjek ditambah dengan to be yaitu is, am, are ditambah dengan not ditambah dengan going to ditambah dengan verb one dan kemudian dilanjutkan dengan object or complement. Contohnya, he is not going to do homework. Kemudian pada kalimat interrogatif diawali dengan to be, is, am, are ditambah dengan s subject ditambah dengan going to ditambah dengan verb one dan juga dengan object or complement. Kemudian untuk penggunaan will or shall kita gunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau keinginan yang tingkat kemungkinannya hanyalah 50-50 atau 50-50. Selain itu juga digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang tidak direncanakan, menunjukkan perasaan, meminta saran, mengajukan penawaran, atau mengundang orang membuat janji dan sebagainya. Rumusnya atau pola penggunaannya ini pada kalimat positif diawali dengan subjek
ditambah dengan will or shall, ditambah dengan verb one, lanjutkan dengan object or complement. Kemudian pada kalimat negatifnya atau kalimat bermakna negatif diawali dengan subject, ditambah dengan will or shall, ditambah dengan not, ditambah dengan verb one, kemudian lanjutkan dengan object or complement. Pada kalimat interrogatif diawali dengan will or shall, ditambah dengan subject, lanjutkan dengan verb one, dan terakhir diakhiri dengan object or complement. Contoh-contoh katanya ya ini, yang pertama, it will rain tomorrow. My mom will love her new bag. I shall study tomorrow. Dalam penggunaan simple future tense juga ada beberapa kata keterangan waktu yang menunjukkan bahwa kata tersebut adalah future tense. Ya ini dapat kamu lihat pada tabel-tabel di samping saya. Akan kita lanjutkan dengan tenses continuous. Tenses continuous merupakan sebuah tenses di mana continuous itu merupakan suatu kejadian yang sedang terjadi atau sedang dilakukan pada saat kita membicarakan kejadian tersebut. Continuous tense biasanya ditandai dengan penggunaan kata ing setelah kata kerja atau verb ing. Pada pembahasan ini akan dibahas 3 continuous tense. Nah, ini present continuous tense, past continuous tense, dan kemudian future continuous tense. Pertama adalah present continuous tense. Present continuous tense merupakan sebuah tenses yang kita gunakan untuk menjelaskan aktivitas atau kejadian yang sedang terjadi atau sedang dilakukan pada saat kita membicarakannya di masa sekarang. Biasanya tenses ini hampir serupa dengan simple present tense, namun pada akhirnya ditambah dengan verb ing, tambah dengan ing. Penggunaan pola kalimat present continuous tense ada beberapa situasi kejadian yang harus terpenuhi. Yakni di antaranya yang pertama, ketika situasi di mana suatu kejadian tengah berlangsung pada saat sekarang ketika kita membicarakannya. Kemudian situasi di mana suatu kejadian sudah direncanakan dengan pasti untuk terjadi di masa depan, atau bisa dibilang hampir 100% pasti dilakukan. 100%. Kemudian situasi di mana sebuah perubahan atau perkembangan yang sedang berlangsung untuk waktu yang lama. Pada penggunaan present continuous tense, pola kalimatnya dibentuk dengan rumus. Ini pertama, pada kalimat berpola positif diawali dengan subject ditambah dengan to be, ini is, am, are, kemudian ditambah dengan verb ing. Verb ing ini sendiri adalah merupakan ciri khas pada semua tenses yang berbentuk continuous, di mana ing ini berartian sedang terjadi atau sedang dilakukan. Kemudian diakhiri dengan objek atau complement. Contoh-contoh katanya ya ini, I'm watching TV right now. Kemudian pada kalimat bermakna negatif diawali dengan subject, kemudian ditambah dengan to be, kemudian ditambah dengan not, lanjutkan dengan verb ing, kemudian diakhiri dengan objek atau complement. Contohnya, they are not swimming. Kemudian pada kalimat interrogatif diawali dengan to be, kemudian ditambah dengan subject, lanjutkan dengan verb ing, kemudian diakhiri dengan objek or complement. Contoh kata-katanya adalah, are you doing your homework? Pada kalimat interrogatif di present continuous tense juga dapat berpola we or how question atau what, where, when, who, kemudian ditambah dengan how. Pada kalimat berpola ini diawali dengan we or how question, kemudian dilanjutkan dengan to be, ditambah dengan subject, kemudian dilanjutkan dengan verb ing, dan diakhiri dengan object or complement. Contohnya ya ini, where are they swimming? Baiklah, selanjutnya adalah tenses past continuous tense.
pada tenses ini memiliki tujuan untuk menunjukkan suatu buah peristiwa yang sedang terjadi di masa lalu. Dan dalam hal ini, tenses ini punya banyak situasi di mana ia digunakan. Di antaranya, yang pertama untuk menyatakan kejadian yang berlangsung di masa lampau, yang pastinya. Kemudian, menunjukkan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan di waktu lampau. Kemudian, digunakan untuk menjelaskan suatu situasi sebelum dan sesudah tindakan atau peristiwa lain di masa lampau. Kemudian digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang terganggu oleh tindakan atau peristiwa lainnya di masa lampau. Kemudian digunakan juga untuk membahas sesuatu yang berulang-ulang pada masa lampau dan kemudian berlanjut sampai masa sekarang. Dalam penggunaan tenses ini, kita menggunakan verb ing yang memang adalah ciri khas dari continuous tense. Lalu kita juga menggunakan kata-kata to be, was, or were. Dan juga pada tenses ini, kata keterangan waktu sangat penting peranannya. Dalam pola penyusunan kalimat past continuous tense memiliki pola yakni pada kalimat positif diawali dengan subjek, kemudian ditambah dengan to be, was, or were, kemudian dilanjutkan dengan verb ing, dan terakhir diakhiri dengan object or complement. Contoh kata-katanya yakni he was traveling to Bali long ago. Kemudian pada kalimat bermakna negatif diawali dengan subjek, kemudian ditambah dengan to be, was, or were, ditambah dengan kata not, kemudian dilanjutkan dengan verb ing, dan diakhiri dengan object or complement. Contohnya yakni he was not sleeping. Kemudian pada kata interrogatif diawali dengan kata to be, was, or were, kemudian ditambah dengan subjek, dilanjutkan dengan verb ing, dan diakhiri dengan object or complement. Contohnya yakni were the people eating yesterday? Pada past continuous tense, kata keterangan waktu pada dasarnya menggunakan kata when and while. Namun dalam penggunaannya akan bisa bertambah tergantung dengan konteks kalimatnya dan juga pada penggunaan pada kalimat tersebut. Di sebelah saya dapat dilihat penggunaan kalimat when dan while. Baiklah, yang terakhir adalah future continuous tense. Future continuous tense adalah pola tenses yang digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang akan berlangsung di masa depan di jangka waktu tertentu. Dalam penggunaannya digunakan untuk yang pertama untuk berbagai tindakan yang terjadi di masa depan, kemudian peristiwa masa depan yang direncanakan atau dikonfirmasi akan terjadi di waktu tertentu. Kemudian digunakan untuk menggambarkan beberapa tindakan di masa depan yang terjadi di waktu yang bersamaan. Kemudian digunakan untuk menggambarkan tindakan di masa depan yang disela oleh tindakan lain. Kemudian juga digunakan untuk menggambarkan kemungkinan situasi hipotesis di masa depan. Dalam penggunaan future continuous tense memiliki perbedaan dengan future tense biasa, karena dalam future continuous tense terjadi pada jangka waktu tertentu, sedangkan pada simple future tense hanya terjadi tanpa jangka waktu tertentu. Pola kalimat future continuous tense yang pastinya menggunakan verb ing sebagai ciri khas dari continuous tense, lalu menggunakan kata will or shall or be going to, dan ditambah dengan kata be, kemudian diakhiri dengan object on complement. Yang pertama untuk kata will or shall. Pada kata will or shall memiliki rumus atau pola untuk kalimat positifnya diawali dengan subjek, ditambah dengan will or shall, ditambah dengan kata be, kemudian ditambah dengan verb ing, dan diakhiri dengan object or complement.
Contoh katanya ini, I will be playing in my home tomorrow. Kemudian pada kalimat bermakna negatif diawali dengan subjek, kemudian ditambah dengan will or shall, ditambah dengan not, kemudian ditambah dengan verb ing, ditambah dengan be, ditambah dengan verb ing, dan diakhiri dengan objek or complement. Contoh, I will not be playing in my home tomorrow. Kemudian pada kalimat interrogatif diawali dengan will or shall, ditambah dengan subjek, ditambah dengan be, ditambah dengan verb ing, dan diakhiri dengan objek or complement. Contohnya, will I be playing in my home tomorrow? Kemudian untuk kata be going to, pada kalimat positif diawali dengan subjek, ditambah dengan to be is am are, ditambah dengan going to, ditambah dengan be, ditambah dengan verb ing, dan diakhiri dengan objek or complement. Contoh, Marco is going to be have a meeting 3 days later. Kemudian pada kalimat bermakna negatif diawali dengan subjek, ditambah dengan is, am, are, ditambah dengan not, ditambah dengan going to, ditambah dengan be, ditambah dengan verb ing, dan diakhiri dengan objek or complement. Contoh, Marco is not going to be having meeting 3 days later. Kemudian pada kalimat interrogatif diawali dengan to be is, am, are, ditambah dengan subjek, ditambah dengan going to, ditambah dengan be, ditambah dengan verb ing, dan diakhiri dengan objek or complement. Contoh, is Marco going to be having meeting 3 days later? Dan juga dalam penggunaan future continuous tense harus secara spesifik menjelaskan waktu, baik itu jam, hari, tanggal, bulan, ataupun tahun. Karena dalam future continuous tense menjelaskan jangka waktu, berbeda dengan future tense atau future perfect tense. Mungkin hanya segitu saja video saya pada penjelasan kali ini. Terima kasih kepada ibu yang telah menonton, dan sampai jumpa.